Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dalam jaringan komputer. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan nama saya Imade Yogi Pratyana dengan NIM 22110210006. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel. Adapun data yang dikomunikasikan berupa data teks, suara, gambar, atau video. Media jaringan komputer dapat melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling melakukan informasi seperti dokumen dan data. Dapat juga melakukan pencetakan pada printer yang sama dan bersama-sama memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer atau perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan disebut dengan node. Dalam sebuah jaringan komputer dapat mempunyai 20-an ribuan atau bahkan jutaan mode. Jaringan komputer berfungsi untuk melakukan pertukaran data, melakukan komunikasi, ataupun memanfaatkan computing power dari server. Baik, pada materi berikutnya, sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer dimulai pada tahun 1940 di Amerika Serikat melalui proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan kelompok riset Harvard University yang dipimpin oleh Howard Aiken. Saat itu, proyek tersebut hanya bertujuan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer sehingga dapat dipakai bersama. Pada tahun 1950, saat komputer mulai berkembang dan superkomputer lahir, muncullah kebutuhan akan sebuah komputer yang mampu melayani banyak terminal. Kemudian ditemukan konsep TSS atau Time Sharing System atau sistem antrian pada tahun 1969. Terbentuklah jaringan komputer pertama yang disebut dengan ARPANET. Baik, materi berikutnya, alasan membangun jaringan komputer. Tujuan membangun jaringan komputer adalah untuk membawa informasi atau data pengirim transmitter ke penerima receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah, menghemat biaya, dan membantu dalam manajemen sumber daya lebih efisien. Dengan membangun dan mengelola jaringan komputer yang baik, organisasi dan individu dapat mengambil keuntungan dan berbagai manfaat ini untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Baik, materi berikutnya, manfaat jaringan komputer. Berbagai sumber daya, jaringan memungkinkan berbagai perangkat untuk berbagai sumber daya seperti printer, file, dan perangkat penyimpanan sehingga mengurangi biaya investasi dalam perangkat keras. Yang kedua, komunikasi efisien. Jaringan memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien antara pengguna, baik dalam pesan teks, panggilan suara, atau konferensi video, meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga, akses informasi. Dengan jaringan pengguna dapat mengakses informasi dari jarak jauh, termasuk database, aplikasi, dan sumber daya lainnya yang terhubung ke jaringan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan akses cepat dan mudah ke sumber daya yang dibutuhkan, jaringan membantu meningkatkan produktivitas individu dan kelompok karena pengguna dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang kelima, ada pemantauan dan manajemen. Jaringan memungkinkan administrator IT untuk memantau, mengelola perangkat aplikasi dan koneksi jaringan secara efisien, sehingga memungkinkan pemecahan yang lebih cepat dan pemeliharaan yang lebih mudah. Baik, materi berikutnya, jenis-jenis jaringan komputer.
Berdasarkan area atau luas wilayah, jaringan komputer dibedakan menjadi 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas. Batasan ukuran luas LAN adalah satu gedung. Contoh LAN adalah jaringan yang terdapat di sekolah-sekolah yang menghubungkan komputer milik siswa, komputer milik guru, dan komputer milik bagian administrasi. Dalam LAN kita dapat work group atau kumpulan dari beberapa komputer dan user melakukan sharing research atau berbagai sumber daya. Sebagai contoh, work group terdiri dari user guru 1, guru 2, guru 3, dan seterusnya. Sedangkan work group siswa terdiri dari user awal 1, siswa 2, dan seterusnya. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam suatu kota. Contoh jaringan ini adalah beberapa sekolah dalam satu kota. Konsep MAN sama seperti LAN, yakni melakukan sharing research atau berbagai paket sumber daya, hanya saja lingkungannya lebih luas. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Adalah jaringan komputer dengan cakupan geografis paling luas hingga menjangkau pulau lain, negara lain, benua lain, bahkan luar angkasa. WAN biasanya merupakan kumpulan dari sejumlah LAN, MAN. Contohnya penerapan WAN adalah jaringan dimiliki oleh bank berskala nasional. Bank A yang berkantor di pusat di Jakarta memiliki kantor cabangnya di Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Bank A juga membuka cabang di luar negeri, yakni Singapura, Malaysia, dan Filipina. Baik, di sini kami menjelaskan peran admin dalam jaringan komputer. Yang pertama ada manajemen jaringan. Administrator bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola jaringan komputer. Mereka mengatur konfigurasi jaringan tersebut, perangkat keras seperti router, switch, dan firewall, serta perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi jaringan. Yang kedua, ada keamanan jaringan. Administrator bertanggung jawab atas keamanan jaringan komputer. Mereka mengimplementasikan kebijakan keamanan, mengelola akses pengguna, mengawasi lalu lintas jaringan, dan merespon ancaman keamanan seperti serangan cyber. Yang ketiga, pemeliharaan dan pemantauan. Administrator melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan seperti pembaruan lunak, pemantauan kinerja jaringan, penanganan masalah, dan pemecahan masalah. Nah, saya akan menjelaskan peran usernya. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya. Menggunakan jaringan komputer untuk mengakses sumber daya bersama seperti file, printer, dan aplikasi. Mereka juga bisa menggunakan jaringan untuk berkomunikasi dengan pengguna lain melalui email, pesan instan, atau kolaborasi online. Yang kedua, ada kepatuhan dan keamanan. Pengguna diharapkan untuk mematuhi kebijakan keamanan yang ditetapkan oleh administrator seperti pengguna sandi yang kuat, pembaruan perangkat lunak, dan tindakan pengamanan lainnya untuk melindungi informasi sensitif. Yang ketiga, pelaporan masalah. Pengguna harus melaporkan masalah yang mungkin terjadi pada jaringan komputer kepada administrator atau tim dukungan teknis untuk diperbaiki. Dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, administrator dan pengguna dapat bekerja untuk menjaga kinerja, keamanan, atau kendala jaringan komputer, serta memaksimalkan manfaat penggunaan teknologi tersebut. Sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.